Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah hadirun para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita ini tercinta dan melanda dunia. Mudah-mudahan Allah segera mengambil COVID-19 ini dan kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup normal kembali seperti sedia kala dan selamat memasuki new normal. Ayo hadirun para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup yang paling kecil. Kita kenal di sana ada yang namanya dinding sel, ada yang namanya mitokondria, ada yang namanya kloroplas, ada yang namanya ribosum, ada yang namanya inti sel. Pasti kemarin pada saat tes ya yang Pak Zen sebutkan keluar semua kan? Ayo kalian dapat berapa? Nah, ini dapat 90, yang ini dapat 90, yang di rumah dapat berapa? Pasti ada yang dapat 20. Mudah-mudahan yang mendapatkan 20 diberikan sinar di hatinya sehingga bisa menerima materi berikutnya lebih jelas, lebih bagus dan nilainya bisa naik menjadi 100 bahkan 120 atau 150. Amin Allahumma amin. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan ya, dimana tumbuhan ini seperti yang kita lihat di belakang atau di samping kanan, samping kiri ini ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu mesti yang kita kenal mempunyai organ yang namanya akar, mempunyai batang, mempunyai daun, mempunyai bunga, dan mempunyai buah. Nah, ternyata tidak hanya seperti itu saja. Jika akar atau batang atau daun atau bunga ini kita bongkar, kita iris secara melintang, kemudian dilihat di dalam mikroskop, maka kita bisa menemukan hal yang sangat menakjubkan sekali, bahwa ternyata di dalam irisan melintang daun itu di situ terdapat jaringan-jaringan yang bermacam-macam. Subhanallah, ada jaringan yang namanya jaringan parenkim yang di sana terdapat klorofil yang sangat kecil, dan dari klorofil yang kecil itu bisa memberikan kita banyak manfaat. Contohnya adalah memberikan kita oksigen, memberikan kita pati atau cadangan makanan yang berupa karbohidrat yang setiap hari kita makan. Nah, oleh karena itu di pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang struktur tumbuhan yang dimulai dari nanti kita akan belajar tentang jaringan. Ya, jaringan tumbuhan ada jaringan meristem, ada jaringan parenkim, ada jaringan epidermis, ada jaringan pengangkut dan ada jaringan penguat. Yang ini akan dijelaskan secara total nanti oleh Yohan ya dari IPA A atau sekarang kelas 11 IPA A. Nah, kemudian kita nanti akan juga mengenal apa sih akar itu, fungsinya apa, akar itu dapat di mana, macam-macam akar ada apa saja, kemudian daun itu bagaimana, kemudian batang itu bagaimana, kemudian bunga itu bagaimana, sepenuhnya akan dijelaskan oleh Safina juga dari IPA A. Karena IPA A itu selalu asyap. Lagi-lagi IPA A asyap. Nah, selamat menyimak dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Mega dari kelas 11 IPA A akan mengajak kalian belajar biologi bersama-sama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zen, bahwa tumbuhan terbagi menjadi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Setelah kemarin kita belajar tentang sel, maka sekarang kita akan lanjut ke materi tentang jaringan. Di jaringan tumbuhan terdapat jaringan muda dan juga jaringan dewasa. Jaringan muda atau yang biasa kita sebut meristem merupakan jaringan yang secara aktif melakukan proses pembelahan. Di jaringan muda sendiri terdapat 3 macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Apa sih promeristem itu? Promeristem adalah jaringan yang telah terbentuk pada tingkat embrional.
Kemudian dilanjutkan dengan meristem primer, yaitu sel yang membelah untuk melakukan pertumbuhan memanjang. Jadi di sini adalah lanjutan dari fase promeristem. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang menjadi embrional kembali. Mengapa menjadi embrional kembali? Karena dia memiliki sifat totipotensi. Di sini yang dilingkari adalah kambium. Kita lanjut ke ciri meristem. Ciri-ciri meristem atau ciri-ciri jaringan muda adalah sel-selnya berdinding tipis, kemudian bentuknya isodiametris dengan inti yang besar, banyak mengandung protoplasma di dalam selnya, dan tidak memiliki vakuola. Lokasi meristem pada tumbuhan dikotil, yaitu yang pertama ada di ujung batang, ini ya. Kemudian ada di tunas. Di sini tunas batang, ini salah ya, harusnya 3. Ada di kambium, kalau di tanaman monokotil disebut interkalar. Kemudian ada di ujung-ujung akar. Oke, kita lanjut. Lokasinya, lokasi jaringan muda berdasarkan letaknya, yaitu adalah meristem apikal batang. Ini ya, meristem apikal untuk pertumbuhan memanjang. Yang kita ketahui adalah tumbuhan itu dia mengalami pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada meristem lateral. Di sini ya, meristem lateral, yaitu dia yang menghasilkan kambium. Kalau di nomor 3 ini adalah meristem interkalar. Yang kita tahu adalah di tumbuhan monokotil, yaitu pemanjangan batang monokotil. Dan di 4, meristem apikal akar, yaitu pemanjangan akar. Selain dia memanjang ke atas, otomatis dia akan memanjangkan akar juga. Oke, kita langsung lanjut ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan meristem yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi, sehingga struktur selnya berbeda-beda. Di sini ada 4 macam jaringan dewasa, yaitu jaringan penutup atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, berkas pengangkut atau ikatan pembuluh, dan jaringan penguat. Jika daun ini dipotong secara melintang, maka akan terlihat seperti ini ya. Bisa kita lihat, ini adalah epidermis. Ini ya, epidermis. Kemudian, ini adalah penguat. Kemudian, ini adalah parenkim palisade. Kenapa disebut parenkim palisade? Karena dia berbentuk seperti tiang atau pagar. Kemudian yang ini bentuk spons, maka disebut dengan spons parenkim. Kemudian di dalam sini, ini adalah ikatan pembuluh yang disebut dengan xilem atau phloem. Oke, kita lanjut. Epidermis yaitu penutup dengan fungsi pelindung. Bisa mengalami beberapa modifikasi, contohnya ada lentisel, stomata. Kalau stomata ini biasanya terletak di daun, ada trikoma, spina atau duri. Yang kita tahu bahwa duri ini adanya di batang, kemudian filamen dan juga buliformis. Parenkim. Parenkim merupakan perkembangan dari meristem dasar, mengalami diferensiasi menjadi beberapa jenis jaringan. Contohnya adalah kolenkim maupun sklerenkim. Yang ketiga adalah dapat menjadi meristematik untuk membentuk meristem sekunder atau yang kita sebut kambium. Parenkim sendiri memiliki macam-macam contoh, yaitu korteks, mesofil, dan stele. Korteks ini terletak pada batang, dan kita lanjut ke mesofil. Ini terletak di daun. Yang seperti tadi saya jelaskan, ini adalah spons parenkim dan ini adalah palisade parenkim. Berikutnya ada stele yang terletak pada inti akar. Di tengah-tengah sini terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Ikatan pembuluh yang tadi kita bahas, ada xilem dan phloem. Ini bagian-bagiannya. Kalau xilem itu adalah tempat untuk mengangkut air beserta zat mineral mulai dari akar sampai ke daun.
Kalau floem, jaringan floem itu berfungsi menyebarkan dan membawa zat makanan sebagai hasil fotosintesis pada bagian-bagian yang terletak di bawahnya. Oke, kita lanjut. Jaringan penguat yang kita sebut kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim mengalami penebalan selulosa pada sudut-sudutnya. Kolenkim ini sebagai penopang bentuk organ terdapat pada jaringan hidup. Contohnya adalah daun yang menguat atau mengeras. Sedangkan sklerenkim mengalami penebalan lignin secara melingkar terdapat pada jaringan mati, contohnya batok kelapa atau kemiri yang mengeras. Baik, untuk materi ini marilah kita review untuk pemahaman kita. Yang pertama, apakah jaringan itu? Kedua, ada berapa macam jaringan pada tumbuhan? Ketiga, sebutkan ciri-ciri dan fungsi. A. Jaringan meristem. B. Jaringan epidermis. C. Jaringan parenkim. Dan D. Jaringan pengangkut. Selamat belajar dan jangan lupa dikumpulkan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.